ingin sampaikan, ini bukan aksi. Ini adalah pemberitahuan. Saya ingin menyampaikan kepada aparat kepolisian khususnya dari Polda Metro Jaya, begitu juga kepada wakil rakyat kita, bahwa kami ingin menyampaikan, jika, perhatikan, sampai 17 Agustus 2022, yang mana sampai 77 tahun usia kemerdekaan Republik Indonesia, banyak kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, maka insya Allah tanggal 18 dan 19 Agustus kita akan datang ke tempat ini dengan jumlah yang besar. Tanggal berapa? 18 dan 19. Jadi ini bukan aksi kita, ini adalah pemberitahuan kita kepada wakil rakyat kita, kepada aparat kita. Jika sampai 17 Agustus RUU atau rancangan kitab undang-undang hukum pidana tidak ditolak oleh DPR, tidak dibatalkan oleh DPR, siap kita datang ke sini dengan jumlah yang besar. Siap datang. Catat tanggalnya. Saya setelah ini akan buat meme. Jika kebijakan pemerintah, jika sikap DPR itu tidak mencerminkan aspirasi rakyat, maka pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, pada hari Jumat dan atau pada hari Jumat 19 Agustus, kita akan datang ke sini bukan dengan jumlah 100 orang, minimal 10.000 orang. Siap. Takbir. Insya Allah Pak, untuk yang terakhir Pak, pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan ini Pak, kemarin aksi hari Kamis tanggal 28 ya Pak ya. Kalau menurut pengamatan saya itu sangat bagus Pak, simpatik dan juga perlu dicontoh Pak itu. Namun kita belum tahu Pak gaungnya itu sebenarnya seperti apa. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan kemarin, gimana Pak menurut Bapak itu kira-kira sejauh mana Pak itu keefektifan dari aksi kemarin Pak? Ya, pertama bahwa yang aksi kemarin itu sebetulnya hanya merupakan perwakilan dari komunitas atau aktivis yang ada di Bandung dan Jakarta yang tergabung dalam aksi penyelamatan Indonesia. Nah, rekan-rekan kita semua termasuk saya di dalamnya punya satu cita-cita bahwa kita ingin ikut andil dalam mengawal keberlangsungan perjalanan bangsa dan negara ini. Negara ini atau bangsa ini sudah cukup tua dalam sisi usia ya. Kalau dilihat momentum 1928 Oktober, sekarang 2022, berarti usianya sudah berapa tahun? 94 tahun ya, sebuah bangsa. Kalau kemudian menjadi sebuah negara, titik tolaknya 17 Agustus 1945, berarti sekarang hampir 77 tahun. Usia Nabi saja kan, umat Nabi Muhammad itu interval 60-70 ya. Ini udah lebih 70 nih. Tapi ternyata kondisi negara ini, rakyat di negeri ini, dari hari ke hari saya perhatikan dan kita rasakan tidak menjadi lebih baik. Padahal negeri ini adalah negeri yang sangat luas. Negeri ini punya sumber daya alam yang luar biasa. Nah ternyata kenapa yang membuat negeri ini seperti ini? Ya kalau saya lihat ini salah urus. Jadi terutama yang sekarang. Jadi ternyata banyak kebijakan-kebijakannya yang kita anggap aneh. Ya bentuk ketidakadilannya banyak lah. Ini sudah kalau dideskripsikan ini bisa nggak sampai cukup waktu ini. Tapi intinya itu tidak berpihak kepada rakyat. Tidak berpihak kepada rakyat. Kepada umat Islam. Coba bayangkan dengan mudahnya dia mengatakan kepada ulama pembohong. Siapa sebetulnya yang pembohong dan definisi pembohong itu seperti apa? Kemudian janji-janji dia yang waktu kampanye mana kan nggak terbukti. Apa dia nggak merasa berdosa, bersalah. Terus kemudian kondisi rakyat sekarang kan kita ironis bahwa Indonesia itu salah satu produsen kelapa sawit yang menjadi bahan baku minyak kan, tapi ternyata minyak goreng antri. Wah ini aneh tapi nyata kan. Kemudian rakyat ini sulit. Ini kan logika-logikanya itu nggak nyambung dengan masyarakat yang berpikir secara akal sehat ya. Orang kan di kampung-kampung saja di pinggir jalan ada jualan bensin 10.000 tuh sebotol. Itu survive itu. Setiap bulan dia punya keuntungan, dia bertahan terus jualan karena ada untungnya lah. Meskipun dengan keuntungan yang relatif.
kok ini Pertamina rugi terus. Nah, berbanding terbalik dengan gaji para karyawannya, komisarisnya. PLN kan nggak ada orang nggak bayar bisa bertahan beberapa hari, bahkan kalaupun misalkan apalagi 1 bulan 2 bulan dicabut itu listrik itu nggak ada ampun, orang dipermalukan kan. Nah, tapi kan kenapa rugi gitu kan. Nah, kan tidak berbanding lurus dengan pegawai-pegawainya mereka pada sejahtera dan lain sebagainya. Terus kaitan dengan wakil rakyat, kadang-kadang dari sisi bahasa juga rancu ya. Di mana-mana wakil itu lebih rendah daripada yang mewakilinya kan, lebih bawah lah. Contohnya presiden, wakil presiden kan lebih tinggi presidennya kan. Gubernur, wakil gubernurnya lebih tinggi gubernur daripada wakilnya. Ketua RT dengan wakil RT-nya lebih tinggi RT-nya, lebih dipandang, lebih punya peran. Ini rakyat dengan wakil rakyat harusnya kan lebih kuat rakyat. Ini terbalik. Rakyatnya sulit, wakil rakyatnya mah enak, belum uang reses, uang segala macam. Keberpihakannya juga kita lihat menyedihkan. Nah, maksud saya ini kan tidak bisa dibiarkan. Harga-harga kebutuhan pokok melambung. Aduh, kasihan rakyat ini. Yang jualan-jualan kan tergulung karena minyak. Banyaklah harga bahan pokok yang mahal. Bensin, BBM, listrik, wah banyak sekali. Kemudian kan negara ini punya kewajiban mensejahterakan rakyatnya. Maka turunannya menyiapkan lapangan pekerjaan. Apalagi diatur dalam Undang-Undang Dasar itu. Pemerintah itu akan memberi setiap rakyat itu berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tapi kan sulit lapangan kerja, outsourcing lagi. Bandingkan dengan menjamurnya TKA. Apa coba? Kalau mereka menjamur ke sini tenaga ahli, kita masih bisa terima. Tapi kalau tenaga kasar kan banyak di kita yang pengangguran. Kan seharusnya logikanya lebih murah dari kita, lebih mudah. Komunikasi lebih mudah karena satu bangsa. Biaya hidup lebih mudah karena orang sini. Tapi kenapa dipakai orang asing? Coba untuk urusan-urusan yang sifatnya kasar kan ini nggak rasional. Kalau di luar negeri, kalau yang sifatnya sejahtera, tenaga kasar karena di situ rakyatnya nggak ada yang mau. Kalau di negara berkembang yang datang itu tenaga ahli. Ini di negara berkembang banyak pengangguran malah menghadirkan tenaga ahli, ini ada apa gitu kan? Belum lagi dari sisi postur tubuh yang menimbulkan kecurigaan lanjutan. Ini tenaga kerja atau tentara kan kita juga nggak tahu. Terus jumlahnya berapa? Nah, ini kan ironi. Terus utang. Ini utang kan sudah 7.000 triliun katanya nih pemerintah ini. Kalau dibagi penduduk Indonesia 270 jutaan itu 25 juta per orang. Ini mau bagaimana ini? Katanya dengar kan malah bukan 7.000 Pak, 24.000. Ada yang mengatakan besar ya, cuman saya data yang masuk itu, utang itu kan katanya nih ya, ada yang utang pemerintah, utang BUMN, utang swasta. Itu sama besarnya. Cuman ya minimal 7.000 lah, bahkan bisa jadi lebih. Makanya saya dapat informasi bayar bunganya saja per tahun itu ratusan triliun. Ada yang mengatakan 400 triliun itu berarti kan bayangkan dari 2.000 triliun ya. Berarti kan 20% APBN kita bayar bunga utang. Ini gimana ini? Nah ini orang kan mau pinjam uang 5 juta aja nih ke bank. Rakyat mau nginjem uang 5 juta, 10 juta kan harus pakai agunan. Harus ada jaminan. Ini terus tapi dapat uangnya. Ini agunan nggak ada, bahkan nggak pernah pinjam, tiba-tiba punya utang 25 juta gimana? Jadi menurut saya ini manajemen utang. Jadi dia itu survive dengan cara berutang lagi. Kan seharusnya ketika mewariskan kepada anak cucu itu, bagaimana anak cucu kita itu tidak menjadi beban gara-gara perbuatan kita. Kalau ini kan nggak ada. Harusnya kan filosofinya, saya tidak boleh mewariskan kepada anak keturunan kita sesuatu hal yang akan menjadi beban. Ini malah terbalik. Masa diwariskan utang gitu kan? Nah kan yang jadi presiden itu cuma 5 tahun per periode. Kalau 2 periode kan 10 tahun. Utangnya kan sampai puluhan tahun. Terus siapa yang nanti bayar? Nah kalau misalkan utangnya, kalau saya selesai utang jadi lunas masih mending. Ini kan enggak. Utangnya diwariskan kepada yang lain. Nah ini kan sudah keterlaluan menurut saya. Jadi kita kemarin aksi dengan tuntutan satu, menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kita menolak. Jangan sampai ada pasal-pasal yang dapat membungkam daripada aspirasi rakyat. Yang kedua, tolak TKA Cina atau TKA Tiongkok ya. Jadi harus ditolak tenaga kerja asing siapapun juga sebetulnya, bukan hanya TKA Tiongkok ya. Tenaga kerja asing dari manapun yang tidak urgen ya jangan datang lah. Kan masih banyak pengangguran. Terkecuali kalau tenaga ahli itu pun untuk produktivitas. Kalau untuk buat jalan tol atau misalkan untuk rel kereta api kan itu mah sudah banyak, nggak urgent. STM juga banyak, alumni STM juga banyak, yang tamatan SD juga bisa melakukan. Kalau tenaga kasar kenapa mesti mendatangkan dari negeri orang untuk pertambangan yang kasar lah, yang sifatnya untuk buat jembatan, untuk buat pabrik, untuk buat rel kereta api, ya sebaiknya menggunakan tenaga kerja lokal. Jadi maksud saya itu hanya sebuah ilustrasi, artinya pekerjaan apa saja yang sekiranya itu bisa dilakukan oleh penduduk pribumi, ya itulah diberikan, bukan mengundang dari lain. Yang ketiga, stop utang. Utang udah menggunung, ini bahaya. Kita kan tidak mau kejadian seperti negara lain ya, seperti Sri Lanka atau negara-negara lain lah kan. Kita jangan sampai rakyat semakin menderita. Yang keempat adalah
kaitan dengan turunkan harga. Ini harga-harga sudah melangit ini. Ibu-ibu, emak-emak udah pekerjaan sulit, pendapatan sulit, yang usaha juga sulit, harga pada mahal, ini gimana ini? Nah, oleh karena itu kami kemarin aksi kami sampaikan, kami berharap dengan aksi itu mudah-mudahan ada yang mendengar, karena kan sekarang dunia digital ya. Meskipun kemarin kita tidak bertemu dengan ketua DPR, ketua MPR dan presiden, mudah-mudahan dengan dunia digital ini sampai kepada mereka. Kemudian presiden, ketua MPR dan ketua DPR dapat membuat sebuah rumusan agar membuat peraturan yang baik, kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Jika sampai 17 Agustus 1945 yang merupakan momentum 77 tahun usia kemerdekaan Republik ini, ternyata kebijakan-kebijakannya belum terlihat, bahkan RUKUHP belum dicabut, RKHUP itu belum dibatalkan, maka insya Allah tanggal 18 dan atau 19 kami berencana untuk aksi untuk mengingatkan kepada pemerintah, DPR dan MPR agar berpihak kepada rakyat dan menjadi penyelenggara negara yang sesuai dengan amanat konstitusi dan harapan cita-cita para pendiri bangsa dan negara ini. Ya, jadi apa yang Bapak sampaikan memang itu serius ya Pak ya? Iya, insya Allah. Serius, dan seperti yang Bapak janjikan, kita akan mengerahkan elemen yang lebih besar lagi Pak ya Pak, seperti itu ya. Yang cuma saya heran Pak, kadang-kadang ini kan beda di Sri Lanka itu rakyat bergejolak. Di kita ini sepertinya sudah kegencet sana sini, tapi sepertinya kok adem ayam saja gitu. Mungkin faktor apa itu Pak? Ya memang kita tidak paham ya secara utuh tentang bagaimana kondisi yang ada di Sri Lanka ya. Tapi kalau menurut saya bangsa ini kadang-kadang unik juga ya. Yang jadi unik itu begini. Apakah ini diamnya itu karena memang apatis, atau diamnya itu karena ketakutan, atau diamnya itu karena ketidakpahaman harus berbuat apa. Oleh karena itu saya ingin mencoba memberikan solusi. Menurut saya, terlepas paham atau tidak paham, terlepas takut atau tidak takut, terlepas apakah apatis atau tidak, menurut saya sekarang harus berubah ke depan. Jadi yang sudah, oke lah. Saya ingin sampaikan ini nih. Setiap momentum itu yang paling krusial itu per 100 tahun. Jadi kalau dalam hadis itu mujaddid itu pembaru itu per 100 tahun. Dan di negeri ini, di Lemhanas itu, Indonesia emas itu 100 tahun dari momentum 17 Agustus. Jadi 100 tahun Indonesia ke depan berarti 2045 tuh. 2045 negeri ini harus menjadi negara yang dapat terwujud cita-cita the founding fathers sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Kalau dalam bahasa agamanya, masyarakat kita menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun, bahkan ada warubun ghafur. Nah, pertanyaannya, apakah negeri ini sampai 2045? Wallahu a'lam. Bisa iya, bisa tidak. Kalau utang banyak, kemudian sumber daya alam terus diambil, kita bisa jadi dianeksasi oleh bangsa lain. Bisa juga kita ini karena konflik, karena sudah sangat banyak jelimet masalah, terpecah belah menjadi beberapa negara bagian. Itu sangat mungkin. Sebelum terlambat, maka saya mengajak segenap komponen bangsa, ayo kita berbuat untuk bangsa dan negara. Ayo kita menjadi tim sukses agama dan negara. Saya tidak mengajak untuk menjadi tim sukses partai atau capres, enggak. Saya mengajak untuk menjadi tim sukses agama dan negara. Agama Islam, negara kita Indonesia, ini ada di tangan kita secara ikhtiari. Ayo kita berbuat, bela Islam, bela Indonesia. Kita melakukan upaya bagaimana negeri ini menjadi lebih baik. Bagaimana caranya? Kalau penyelenggara negara ini kita anggap melakukan kekeliruan, kita koreksi. Nah, makanya pada waktu nanti 18-19 Agustus, saya mengajak segenap komponen umat untuk aksi bersama-sama kita dalam bingkai aksi penyelamatan Indonesia. Mudah-mudahan dengan aksi ini bagian ikhtiar kita untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara yang dari waktu ke waktu khawatir akan mengakibatkan kehancuran. Baik, demikian saja para sahabat. Memang kalau kita diam saja tidak akan ada perubahan. Kita mau tidak mau harus bergerak, ya. Karena yang akan terkena adalah kita juga seperti itu. Apa yang dilakukan oleh rezim ini, ya, yang di atas itu mereka sepertinya tidak paham terhadap kondisi rakyat itu. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk bisa ikut dalam aksi di tanggal 18 Agustus. 18 dan atau 19 Agustus. 18 atau 19 Agustus, hari Kamis atau hari Jumat. Mari kita bersama-sama untuk merubah bangsa dan negara ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian sahabat sekalian. Kita berjumpa pada kesempatan yang lain. Jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.